Jadi yang penting syariat sholatnya atau hakikat sholatnya? Nah, mantap. Sip, mantap. Berarti puasa hakikat syariat? Syariat, hakikatnya? Menahan lapar laut kan teknisnya. Bukan. Semua syariat hakikatnya adalah takwa. Nah, gitu. Oke? Saya mau nanya, orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Orang yang KTP-nya Islam pasti takwa nggak? Yang beriman aja belum tentu takwa, apalagi KTP-nya Islam. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak KTP-nya Islam, jangan ngerasa aman dulu. Belum aman. Karena keamanan bukan terletak pada KTP. Kenapa? Mati KTP nggak dibawa. Nanti malaikat nanya, apa agamanya? Islam. Apa buktinya? KTP ketinggalan. Repot. Supaya nanti kita menjalankan Islam itu, kalau menurut Quran, masuklah kepada Islam yang kafah. Pernah dengar nggak? Kafah itu bukan hanya bajunya yang bagus, tapi juga isinya yang oke gitu. Jangan lupa untuk tetap merawat tubuh fisik kita. Sebaik-baik ibadah adalah merawat cangkang yang dititipkan Allah. Kalau kamu beriman, itu lebih baik. Tapi kalau kamu kafir, semuanya juga milik aku. Jadi Allah nyuruh kita beriman nggak? Atau memberikan opsi? Opsi. Maka kenapa kita dijadikan makhluk yang paling top? Salah satunya, karena kita dikasih yang namanya pilihan. Jadi memuji itu, contoh ibu bapak, pernah dengar kata uswatun hasanah nggak? Pernah dengar? Apa artinya? Menjadi Jadi kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, kita mencontoh esensinya nggak kira-kira? Iya, utamanya adalah perilaku. Nah ini jangan nanggung itu ibu bapak. Gamisnya diikutin, jenggotnya diikutin, tapi ikhlasnya enggak gitu misalnya. Bajunya diikutin, style makannya diikutin, tapi dermawannya enggak gitu misalnya. Kan nggak kafah akhirnya. Yang dibaca surat apa? Kenapa harus Yasin? Enggak, alasannya satu, Bu, Pak. Kalau Al-Baqarah kelamaan, udah gitu aja. Lama nanti ya ini acara tahlilannya jadi lama gitu. Oke, nah, kenapa kita berangkat dari sini? Karena satu fundamental basic kalau kita ngomongin di tradisi Islam ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ibu bapak maaf ya, alih-alih itu diucapkan, itu perlu juga untuk kita pahami gitu kira-kira. Karena mengucapkan belum tentu paham, belum tentu loh. Jadi maaf ya ibu bapak ya, orang yang sering mengucapkan nama Tuhan belum tentu kenal nama Tuhan. Dan belum tentu memiliki sifat-sifat Tuhan gitu. Makanya ibu bapak jangan terlalu amazed sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah gitu kira-kira. Ya, jadi itu cuman supaya kaget kelihatan religius gitu kira-kira. Jadi ya begitu gitu. Tapi bagus-bagus aja sih, bagus-bagus aja. Tapi poin saya adalah sesuatu yang diucapkan belum tentu dimengerti. Sesuatu yang dimengerti belum tentu dialami. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Kira-kira ibadah harian kita banyak mengucapkannya atau banyak mengalaminya, yang mana? Jadi bentuknya, outputnya adalah ritual. Sehingga ketika ritualnya oke, belum tentu pengalaman spiritualnya oke, itu belum tentu. Gitu ya. Makanya kita perlu sedikit memisahkan, dalam tanda petik memisahkan tuh gini. Kita perlu ada batasan mana wilayah ritual, mana wilayah spiritual. Karena nanti kalau kita bicara dalam konteks hidup, ini dua-duanya adalah partikel yang nggak boleh hilang satu sama lain gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Oke. Pertanyaan. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ritual itu kan upacara, betul nggak Bu, Pak? Betul? Kira-kira upacara itu jembatan atau tujuan? Hah? Upacara itu jembatannya atau tujuannya? Jembatan, karena tujuannya adalah spiritualitas tadi. Ini tujuannya di sini. Makanya kenapa konteks intinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya Bu, Pak? Masa langsung kembali? Kan semua berasal dari Allah. Kan nggak ujuk-ujuk kembali, enggak tuh. Main kembali aja Ibu Bapak. Balik gitu. Ibu bapak kalau mau pulang dari sini harus datang dulu nggak? Iya.
Di luar, pulang datang enggak, kan nggak bisa. Oke? Berarti visi utamanya adalah ilaihi rojiun. Visi utama hidup ini dalam tradisi Islam, dalam perspektif yang sederhana adalah kita mau kembali pulang. Oke, Bu, Pak? Jadi siapapun kita, target akhirnya ujung adalah pulang. Pertanyaan, tempat pulangnya jauh atau dekat? Ih, gimana ini? Tinggal buka baju aja. Ayo, tempat pulangnya dekat apa jauh? Ih. Gini. Ibu bapak kalau mau pulang harus tahu alamat nggak? Nah, kita mau pulang ke Allah, betul? Harus tahu alamat Allah nggak? Di mana alamatnya? Ih, gimana ini? Kan kemarin kita udah bahas. Quran itu nge-spill, mau di surat 57 ayat 4, mau di surat berapa? Al-Baqarah 186, mau di surat 50 Qaf ayat 16. Semua ayat-ayat yang barusan saya sampaikan mau merujuk kepada satu poin bahwa aku adalah dekat. Aku adalah apa? Bahkan lebih dekat dari urat nadi. Berarti tempat pulang kita jauh atau dekat? Tadi jauh ngomongnya. Dekat dong. Betul? Berarti kita mau pulang sekali lagi ya, ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Sip. Ya, itu diingat-ingat dulu tuh. Oh, berarti visionnya adalah pulang ke tempat paling dekat. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Bu, ngomong-ngomong, yang paling dekat dengan kita apa sih? Ini meja makan. Enggak, yang paling dekat sama kita itu namanya kematian. Ya, Ghazali bilang bahwa sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Yang paling jauh apa, Bu, Pak? Ayo, hal yang paling jauh dalam hidup kita apa? Masa lalu. 1 detik yang lalu, meskipun 1 detik nggak bisa pulang. Nggak bisa kembali. Betul? Jadi sehebat apapun kita, masa lalu nggak akan pernah digapai, masa depan nggak akan pernah digapai. Orang yang hidup di masa lalu dan di masa depan, dia sejatinya lagi nggak hidup gitu intinya. Makanya ada orang meninggal di umur 90 tahun, tapi udah mati dari umur 40 tahun. Dikubur di umur 90 tahun, tapi dia telah mati di umur 40 tahun. Kenapa? 50 tahun urusan hidupnya masa depan, masa lalu. Nanti gimana, dulu gimana. Nanti gimana, dulu gimana. Gitu nggak, Bu, Pak? Iya. Paham ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa titik pulang itu bukan urusan nanti atau lalu, atau bukan itu poinnya. Ini bukan urusan letak geografis gitu kira-kira. Oke, Bu, Pak? Ini oke nggak? Ibu bapak ini paham apa puyeng ya? Yang mana nih? Oh, nyimak ya. Aduh, kalau abis rendang langsung belajar gini tuh memang rada susah sih ya. Nah, kita turun dulu dikit lah ya. Turun dulu dikit nih. Dah. Kalau visinya pulang, misinya apa, Bu, Pak? Mencari jalan pulang. Ya, mencari jalan pulang sama pulang sepaket lah. Ayo, misinya apa? Cari amal, cari pahala. Apalagi? Surga. Surga misi bukan? Ibu bapak mau pulang ke surga, mau pulang ke Allah? Jadi mending dapat surga, mending dapat Allah. Iya, jangan nanggung atuh. Bu, pengen surga belum tentu dapat Allah. Tapi kalau dapat Allah, mudah-mudahan dapat surga. Bu, di neraka ada Allah nggak? Kok nggak ada? Masa neraka nggak ada Allah? Gimana sih? Wah, ini gawat nih. Bu, kita nggak ngaji berapa lama sih? Kayak udah lama banget. 1,5 bulan ya? Iya. Aduh, apalagi nanti setahun nih. Wah, repot ya. 1, Bu. Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah.
Jadi misinya adalah ibadah, visionnya adalah pulang. Itu dulu gitu sederhananya. Supaya nanti kita cek and recheck nih. Visinya nyampe mana, misinya nyampe mana, sehingga kita bisa melakukan yang namanya muhasabah. Muhasabah itu menghisap, menilai diri. Oh, aku tuh begini, aku tuh begitu, aku tuh begini, aku tuh begitu. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau kita nggak pernah punya waktu untuk kontemplasi, kita akan sulit untuk menentukan kita lagi ada di mana gitu kira-kira. Makanya Nabi Muhammad yang nomor 1 wahyu disuruh apa Bu Pak? Iqra. Disuruh apa? Iqra itu apa? Baca apa? Oh, Quran. Emang dari langit turun buku gitu ngibuk gitu kira-kira? Wahyu. Wahyu. Berarti yang dibaca apa? Wahyu mana ini? Masa baca perintah-perintah dibaca gitu? Ayo, pertanyaan. Kalau kita mau pulang ke tempat paling dekat, siapa yang paling dekat dengan diri kita? Iya pasti. Diri sendiri. Jadi Iqra intinya adalah self-inquiry. Berkontemplasi tentang diri. Makanya puncak ilmu dalam tasawuf katakanlah, itu 1 poin. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Maka orang yang tidak mengenal diri, pasti nggak kenal Tuhan gitu. Sementara yang perlu kita kontemplasikan, berapa tahun sudah kita rayakan tahun baru, semakin kenal nggak sama diri gitu kira-kira. Jangan-jangan lebih kenal orang lain karena lebih sering ngegosipin yang di luar sama dirinya jadi lupa. Betul nggak Bu Pak? Jangan-jangan lebih gampang menilai orang lain, tapi untuk kontemplasi ke dalam itu sangat sulit. Artinya apa? Kalau dalam bahasa psikologi itu hari ini ada yang disebut alienated soul. Jiwa yang gak betah di rumahnya sendiri. Iya. Gak nyaman aja terus. Ujung-ujungnya apa? Stres, depresi, anxiety, dan seterusnya. Anyway, Ibu Bapak perlu diketahui dalam 10 tahun belakangan ini 300% naik sakit mental di Indonesia. Yang asalnya 1 berbanding 10, sekarang 1 berbanding 3, Bu. Jadi kalau dihitung-hitung orang ketiga sakit mental aja udah gitu kira-kira. 1, 2, yang ketiga sakit mental aja. 1, 2 saya gitu kira-kira. Sip ya? Dapat ya? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti pertanyaannya, untuk menggapai visi, yang perlu kita lakukan adalah mengikro diri gitu. Mengikro itu artinya berkontemplasi. Makanya di surat 17 ayat 14 ada kata-kata ikro kita baka. Bacalah di dirimu. Bacalah self, diri. Kenali dirimu tuh yang mana gitu kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saya masuk dulu ke ibadah nih. Ibu Bapak kalau dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Hah? Sekarang saya tanya, sholat ibadah bukan? Hah? Salah satu ibadah. Gini. Ibu Bapak waktu iftitah, baca iftitah nggak? Sholat dan ibadah dipisah nggak? Wah gawat nih. Ini gawat nih. Nah, pas baca iftitah dipisah gini dulu. Iftitah yang mana ya? Enggak. Waktu iftitah kan kita baca tuh inna sholati wanu suki. Udah dua dulu aja, jangan panjang-panjang, udah dua dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Inna sholati wanu suki. Apa artinya? Sholatku, ibadahku dipisah nggak? Sholat sendiri, ibadah sendiri dipisah nggak? Kenapa dipisah? Berarti beda. Berarti sholat belum tentu ibadah. Makanya orang sholat bisa cenderung fawailul lil musolin. Celakalah orang yang sholat. Kenapa? Jangan-jangan sholatnya itu bukan ibadah. Oke nggak ini? Oke, sekarang saya tanya. Maaf ya. Maaf nih. Sholat itu ibadah atau alat untuk ibadah? Alatnya.
Puasa itu ibadah atau alatnya? Alatnya. Nah, ibu bapak duduk di sini lagi ibadah nggak? Ih, kok ragu-ragu? Iya, berarti ibadah itu yang dilakukan atau sikap hati pas melakukan? Niatnya. Karena kalau ibu bapak sholat pengen dilihat tetangga jadi soleha, itu nggak ibadah namanya. Mencari validasi gitu. Betul nggak? Maka ibu bapak kalau tahajud ujung-ujungnya minta proyek lancar, itu namanya transaksi. Bener nggak ini? Makanya konteks utama ibadah ini tidak terletak dari kegiatannya, tetapi pemahaman dan pengetahuan terhadap kegiatan itu gitu. Kerja ibadah nggak Bu, Pak? Sholat ibadah. Tapi lucu loh kalau lagi meeting azan, meeting udahan yuk ibadah dulu. Kayak meeting barusan tuh nggak ibadah gitu. Bener nggak? Padahal kalau sikap hati kita terhubung, apapun yang kita lakukan, kita sedang melakukan yang namanya ibadah. Makan ibadah nggak? Ibadah. Kalau dengan niat hati, sikap hati untuk beribadah. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya, ibadah itu apa? Nggak, ini ngomongin definisi dulu nih. Kan kita disuruh beribadah, betul nggak? Oke, ibadah itu menghambakan diri. Berarti ibadah sadar kalau aku ini adalah hamba. Allahnya itu adalah tuannya. Makanya nanti tuan jadi Tuhan. Jadi kita ini hamba, Allah itu tuh, maka tidak ada ilah selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Saat kita mulai nggak ada Tuhan selain Allah, di situ kita lagi ibadah. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Dah. Sekarang pertanyaannya, kan ibadah itu satu akar kata dengan abdi. Makanya nanti Nabi Muhammad itu namanya Abdillah, hambanya Allah gitu. Abdullah, hambanya Allah. Berarti menghambakan diri kepada Allah. Oke? Pertanyaan. Kalau menghambakan diri kepada Allah, kira-kira Allah ngatur hamba atau hamba ngatur Allah? Hah? Gini, kalau Allah kita analogikan dalang, hamba itu wayangnya. Kira-kira wayang ngatur dalang atau dalang ngatur wayang? Dalang ngatur. Begitu wayang mau diangkat, dia bisa nolak nggak? Masa bisa nolak? Masa si wayang nggak mau? Dalang nggak mau gitu. Gimana? Ulang dulu. Ini kalau ada wayang diangkat sama dalang, dia bisa nolak nggak? Nggak bisa lah, karena dia menghambakan total kepada dalang. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti pertanyaannya, seorang hamba hanya mau menerima sesuatu apa yang diberikan oleh Tuhannya, oleh Allah. Betul? Nah sekarang saya mau nanya sama ibu bapak. Ibu bapak kalau doa, kira-kira mengedepankan keinginannya atau mengedepankan keinginan Allah yang mana? Kalau udah keinginan Allah bisa yang baik. Yang baik buatmu tapi tersembunyi. Ya Allah, pokoknya terserah gimana engkau. Tapi ya Allah, nah mulai. Ada tapi nggak? Ya, betul nggak? Jadi waktu doa tahajud misalnya, bagus awalnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan karunia, tapi ya Allah, sebaiknya ya Allah. Nah, Tuhan dikasih advice ya. Itu tipikal hamba bukan? Nah gitu. Sip ya. Nih saya kasih analogi ibu bapak. Maaf ya supaya gampang nih. Maaf ya saya pakai analogi ini supaya mudah aja. Misal, ibu bapak di rumah punya PRT, pembantu gitu ya misal. Namanya si A sama si B.
Dua-duanya sama ibu bapak dikasih list di kamarnya kerjaannya. Listnya semua dikasih. Misalnya si A nyapu, ngepel, cuci kamar mandi. Si B cuci mobil, cuci kolam renang, cuci piring misalnya. Dua-duanya tugasnya beda. Si A kerjaannya sama ibu bapak gini. Tiap bangun pagi, ibu bapak si A ngomong gini, ibu cantik, bapak ganteng. Ibu cantik, bapak ganteng. Tapi kerjaannya nggak dikerjain. Ngomong mulu, memuji mulu. Ibu cantik deh, bapak ganteng. Tapi nyuci ini, enggak ngerjain ini, enggak ngerjain ini, enggak. Udah. Tapi si B, memujinya enggak sih. Tapi semua apa yang ibu bapak pengen, semua apa yang ibu bapak tugaskan, semua beres, rapi, top. Pertanyaan saya, ibu bapak lebih senang sama si A sama si B? Ya jelas, udah. Paham nggak ini? Sip ya. Jadi kalau sekarang banyak muji tapi nggak ngerjain apa yang diinginkannya, ya bagus-bagus aja sih. Berarti baru di level ucapan. Karena Allah bukan untuk diucap-ucapkan, Quran bukan untuk dibunyi-bunyiin, bukan. Bukan hanya itu gitu maksudnya. Jadi memuji itu, contoh ibu bapak, pernah dengar kata uswatun hasanah nggak? Pernah dengar? Apa artinya? Menjadi Jadi kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, kita mencontoh esensinya nggak kira-kira? Iya, utamanya adalah perilaku. Nah ini jangan nanggung itu ibu bapak. Gamisnya diikutin, jenggotnya diikutin, tapi ikhlasnya enggak gitu misalnya. Bajunya diikutin, style makannya diikutin, tapi dermawannya enggak gitu misalnya. Kan nggak kafah akhirnya. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Ini mentang-mentang akhir tahun ibu bapak udah berkontemplasi banget gitu ya. Sip ya. Nah maksud saya urusan outer itu urusan upacara, itu urusan ritual, urusan syariat gitu loh Bu, Pak. Tetapi urusan spiritual itu urusan inner, itu urusan hakikat gitu kira-kira. Maka ketika kita mengikuti syariat, jangan lupa juga masuk ke wilayah yang namanya hakikat. Karena kalau upacara mulu nggak ngerti apa yang diupacarain, nggak akan merubah apa-apa. Bagus aja sih. Ibu bapak saya mau nanya, dulu waktu sekolah, syarat naik kelas itu rajin upacara atau bisa ngerjain ujian, yang mana? Dua-duanya. Kan kalau nggak ikut upacara juga nilainya jadi berkurang. Benar nggak? Berarti upacara itu nilai tambahan nggak kira-kira? Iya, tapi esensinya bisa ngerjain ujian nggak gitu? Kan begitu nggak naik, Pak, kan saya rajin upacara, tapi kan ujiannya nggak lulus. Tapi kan rajin upacara, tetap nggak akan naik, Bu, Pak. Betul nggak? Oke nggak? Nah, maksudnya saat nanti kita ngerti bahwa ada wilayah kemasan yang namanya syariat, ada wilayah isi yang namanya hakikat. Nah, ibadah itu kaitannya nanti dibagi dua. Ada ibadah secara syariat, ada ibadah secara hakikat gitu. Oke? Oke nggak ini? Sip? Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, saya banyak nanya nggak apa-apa ya ibu bapak ya? Karena jawaban ibu bapak menentukan kelas dan kualitasnya gitu. Gak apa-apa, kan kita mah lagi belajar ya Bu, bener nggak? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, gini, kalau saya tanya, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna siapa? Siapa? Oke. Apa alasannya? Punya akal belum tentu dipakai akalnya. Hah? Gini, saya mau nanya. Harus ya. Matahari makhluk Allah nggak? Ya? Kita manusia makhluk Allah. Ibu bapak pernah dengar nggak ada matahari satu hari aja komplain sama Allah sehingga dia nggak mau terbit sehari? Pernah dengar nggak? Berarti matahari 100% ngikutin Allah nggak? 100% atau 90%? Gak ada penolakan terhadap matahari, disuruh keluar jam segini, disuruh tenggelam, anggap aja gampangannya begitu.
dia nggak akan ada penolakan. Betul? Pertanyaan saya, ada nggak manusia Allah nyuruhnya A, ngerjain B? Jangan banyak, ada aja, ada. Dan nggak di sini sih, nggak. Ada nggak manusia yang disuruh bersegera, di nanti-nanti? Berarti cenderung manusia bisa membangkang nggak sama Allah? Bisa nggak? Kalau matahari? Jadi yang lebih mulia yang mana? Ayo, gitu ya. Nah ibu bapak maaf ya, sistem pendidikan kita tuh memang gitu sih, hafal. Jadi logic thinkingnya nggak kena gitu. Kenapa begini? Udah pokoknya. Jadi alurnya nggak tahu, jawabannya tahu. Pokoknya 2 tambah 2 4, nggak ngerti 2 tambah 2-nya gimana. Pokoknya hafal 2 tambah 2 4, udah. Akhirnya, kekurangan skill dalam menganalisa proses, kita akan lebih masuk kepada sistem dogma dan doktrin gitu Bu, Pak. Makanya pengajian itu, karena pengen short, ibu maaf ya, orang yang tidak mencintai proses, dia susah berpikir. Dan berpikir tuh emang gak mudah. Maaf, orang yang malas mikir, pasti kerjaannya menilai. Ngejudge aja udah. Saking malasnya mikir, udah pokoknya gitu aja. Biar cepat. Makanya di Indonesia tuh, si otaknya tuh rata-rata nilai jualnya tinggi, Bu, Pak. Karena masih pada baru gitu, kira-kira jarang dipakai gitu. Literasi rendah, IQ rata-rata rendah, misalkan. Enggak deng, ini mah fakta deng, fakta. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan konteks la'alakum ta'qilun, tidak menggunakan akal. Makanya banyak banget pengajian tuh pertanyaannya, jawabannya cuma minta jawaban boleh atau enggak gitu. Boleh nggak kalau gini? Cuma nunggu boleh atau enggak? Ya udah, nggak peduli sistem tingginya kayak gimana gitu kira-kira. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, statementnya selalu menggunakan akal. Oke Bu, Pak? Oke? Jadi manusia sama matahari lebih mulia mana? Duh, suka aneh-aneh aja. Ya enggak lah. Manusia. Cuman alasannya apa? Satu Bu, Pak. Di surat 4 ayat 170 Allah bilang, wahai manusia, ini udah ada nih jalan kebenarannya. Kalau kamu mau beriman, itu lebih baik. Kalau beriman apa Bu, Pak? Berarti Allah nyuruh beriman nggak? Dengerin dulu. Dengerin. Kalau kamu beriman, itu lebih baik. Tapi kalau kamu kafir, semuanya juga milik aku. Jadi Allah nyuruh kita beriman nggak? Atau memberikan opsi? Opsi. Maka kenapa kita dijadikan makhluk yang paling top? Salah satunya, karena kita dikasih yang namanya pilihan. Berarti boleh memilih beriman nggak? Boleh memilih kafir? Siapa yang menentukan? Lah ibu bapak, Allah aja ngebebasin. Ini kenapa kita ribet amat sama keyakinan orang gitu kira-kira? Bener nggak? Tetangganya yang nggak Jumatan yang pusing gue. Dia nggak Jumatan yang neraka loh. Apa sih gitu? Bener nggak? Itu namanya julid fisabilillah namanya ya. Iya. Ini besok nih, bentar lagi nih, kehebohan yang udah 20 tahun, 25 tahun. Boleh nggak sih ngucapin hari Natal? Ini ribet banget. Ya, seakan-akan tuh kayak pusing banget gitu. Ya. Nah, maksud saya, once kita ngerti ini semua, bahwa konteks hidup ini adalah pilihan. Jadi, wajar nggak kita jadi yang paling mulia dan sempurna? Kenapa? Karena diberikan. Kenapa begitu? Gini. Matahari ngikutin 100% Allah, hebat nggak? Pohon bisa nolak. Binatang bisa nolak. Nggak bisa. Yang bisa nolak tuh cuman kita manusia. Karena dikasih Jadi kalau mereka tunduk patuh sama Allah, karena mereka nggak dikasih hak menolak. Paham Bu, Pak? Kita dikasih hak menolak dan masih memilih Allah. Itu yang terbaik.
Makanya disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna. Karena kenapa? Kamu diberikan hak menolak tapi masih milih saya, kata Tuhan. Itu yang terbaik gitu. Berarti urusan kembali ke Allah pilihan nggak? Masing-masing nggak? Private nggak? Pelajaran kita nomor 1 hari ini, Ibu dan Bapak, please nggak usah rese sama keyakinan orang, titik, udah. Karena semuanya adalah pilihan. Bisa maksa nggak? Bisa maksa nggak? Nggak bisa. Ibu Bapak maaf nih. Kira-kira kalau orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad, logikanya harusnya dapat petunjuk nggak? Orang dekat sejaman, dekat lagi. Ngikutin nggak? Kalau logika sederhananya, udah dekat sejaman, hidup bareng. Logikanya lebih, istilahnya lah, ini kan bareng terus gitu. Anyway, Ibu Bapak tahu nggak siapa yang tiap hari bareng sama Nabi Muhammad, kemana-mana bareng, hampir 24/7/365. Tapi kelakuannya sama sekali nggak mirip sama Nabi Muhammad. Siapa coba? Bukan, untanya udah jelas. Bener. Iya, makanya jangan jadi unta gitu, ngikutin, tapi perubahannya nggak ada gitu. Bener nggak ini? Iya, gitu. Jadi yang bareng dan ngikutin belum tentu memiliki spiritualitas yang sama gitu. Oke? Jadi sekarang orang-orang ikut-ikutan gini, ikut-ikutan sholawat, ikut-ikutan. Jangan-jangan kayak unta nih. Ngikutin sih, tapi tidak membangkitkan konteks yang namanya spiritualitas gitu. Tidak memahami konteks esensialnya gitu intinya. Oke Bu, Pak? Jadi makhluk yang mulia sempurna siapa? Kenapa? Dikasih pilih, wah gitu, mantap. Benar. Ibu Bapak tadi jawabannya udah benar, kita pulang. Bentar, ini jam berapa ya? Aduh, oke. Sip ya. Ibu Bapak nggak apa-apa ya, kita santai-santai gini nggak apa-apa ya? Nggak usah buru-buru, tapi at least step by stepnya dapat. Ini saya kalau mau nyelesain ini cuman ngomong, cuap-cuap, ceramah, udah beres. Bentar lagi juga 10 menit beres gitu. Tapi point of view kita, pulang dari sini Ibu Bapak bukan banyak dapat dongeng. Tapi banyak bahan kunyahan untuk dikontemplasi. Ibu Bapak tadi makan dikunyah dulu nggak? Baru kerasa enak. Seenak-enaknya rendang di sini langsung ditelan, nggak ada nikmatnya, Bu. Betul nggak? Berarti perlu ada kunyahan nggak? Yuk kita kunyah nih, icip-icip supaya apa yang kita alami bukan pinjam kata-kata orang, omongan orang, tapi aku bersaksi terhadap apa yang aku alami, gitu kira-kira. Makanya nomor 1 di dalam tradisi Islam, apa Bu, rukun Islam? Sholat itu nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Pondasinya syahadat, sholat itu tiangnya. Maka sholat tiang agama, pondasinya nggak oke, rubuh juga. Gitu. Makanya kadang-kadang sholat terus, tapi syahadatnya nggak pernah dicek gitu misalnya. Ibu Bapak rata-rata bersyahadat itu ngomong atau mengalami? So, saya mau nanya dulu nih. Minimal, apa Bu Pak? Minimal ya. Saya nanya minimal ya. Ibu Bapak sehari semalam minimal syahadat berapa kali? Nah, mulai. Ini mulai nih. 17. Subuh berapa kali syahadatnya? 2. Ibu Bapak berapa rakaat subuh? 3. Ntar ini kita beda mazhab nih. 1 atuh Bu, bahkan subuh 2 rakaat. Berarti syahadatnya berapa? Kok 2? Dua-duanya ada tahiyat gitu? 1. Zuhur 2. Asar 2. Maghrib maghrib. Wah ini gawat. Isya iya 9 lah minimal, betul nggak? Berarti waktu kita minimal 9 kali mengucapkan syahadat, itu sesuatu yang esensial loh. Karena ingat, bukan hanya untuk diucapkan. Sampai sini oke?
Oke? Jadi ibu bapak, semua orang punya pilihannya. Mari kita hargai pilihannya masing-masing. Setuju nggak nih? Kenapa? Nggak ada yang bisa ngatur orang lain, merubah orang lain, nggak ada. Semakin kita pengen ngatur di luar, semakin di dalamnya penuh luka, udah pasti aja. Jadi kalau kita ngerasa di sini banyak luka, jangan-jangan terlalu banyak ngatur gitu kira-kira. Makanya salah satu belenggu jiwa ingin mengatur orang lain. Maunya kamu ngikutin maunya aku. Nggak bisa, Bu. Karena semua orang akan selalu melakukan apa yang mereka mau. Oke. Aduh, lemas gini ini. Oke ya. Sip. Jadi ibadah apa, Bu, Pak? Nah, mulai. Menghambakan diri. Si pembantu A sama si pembantu B yang lebih disukai yang mana? B. Jadi yang hamba ini, yang disukai Allah, yang gak cerewet, yang gak banyak ngomong, tapi tugasnya beres gitu kira-kira. Kira-kira gampangannya begitulah. Oke? Sip? Nah, sekarang kita masuk nih. Ibu bapak pemanasan cukup ya? Kita mulai, bismillah. Ini jangan lupa nih. Ini warming up dulu nih ya. Oke, kan kita mau ngomong kembali nih sekarang. Ya. Oke, kita kan mau ngomong ilaihi rojiun. Pertanyaan saya. Nih ya. Allah dekat apa jauh? Dekat. Berarti kembali ke Allah itu sesuatu yang nanti dan jauh atau sekarang dan dekat? Sip, mantap. Oke? Berarti kalau sekarang pertanyaannya Allah adalah dekat, lebih dekat dari urat leher, pengembalian itu nggak nunggu nanti. Kapanpun dan dimanapun. Pertanyaan saya yang kembali apanya? Hah? Detik ini bisa pulang nggak? Bisa. Ada yang mau duluan nggak? Ada nggak? Mindset duluan dipanggil Allah itu mindset banyaknya meninggal gitu. Sementara Nabi Muhammad itu membuat satu statement yang unik. Antamutu qobla mutu. Matilah, belajarlah mati sebelum mati. Berarti mati banyak nggak? Satu, mati bisa disebut ajal. Mati bisa disebut wafat. Mati bisa disebut maut. Meninggal. Macam-macam, Bu, Pak. Sehingga nanti kita akan mengerti yang mana nih? Urusan yang mana nih gitu. Ilaihi rojiun tuh yang mana gitu kira-kira. Nah, nanti kita akan ngerti juga. Oh, ibadah tuh ternyata konteksnya di diri yang mana gitu kira-kira. Oke? Sip. Pertanyaan. Ibu bapak nggak apa-apa ya saya nanya ya. Kalau saya nanya ibu bapak minimal mikir. Umur segini masih mikir. Ya. Kalau saya nggak nanya ibu bapak dengerin cerita nggak mikir. Nanti dapat dongeng tapi nggak dapat kontemplasi gitu. Ya. Pertanyaan. Pilihan itu datang dari mana? Gimana sih mekanisme kita memilih? Hah? Ibu bapak kapan terakhir milih? Kemarin 2024. Ya, wah, ini seru nih ya. Ini kalau nggak cebong kampret udah gitu aja. Iya. Yang lucu, maha cebong sama maha kampretnya udah bareng, kroco-kroconya berantem juga gitu. Itu menarik sih. Ayo, kapan kita terakhir milih? Setiap detik adalah pilihan. Ya, paham ya? Yuk, sekarang kita analisa ibu bapak. Ingat ya, semua apa yang terjadi pada diri kita diawali dari pilihan. Ya, supaya ini mudah nih, mudah. Dah, saya bagi dua dulu ibu bapak. Satu, ada memilih dengan sadar
Berarti kalau ada memilih dengan sadar, ada memilih dengan apa satu lagi? Tidak sadar itu namanya mabuk. Oke? Ada memilih dengan sadar, ada memilih dengan mabuk. Pertanyaannya, kalau saya memilih dengan sadar, pasti consciousness atau kesadaran itu lagi aktif. Dan memilih dengan sadar, rata-rata manusia, kira-kira itu cuma 2% dalam sehari-hari. Kenapa? 98%-nya dipilih berdasarkan kebiasaan. Oke Bu, Pak? Sip ya? Coba Ibu Bapak agak-agak direnungkan. Sehari-hari lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Sip. Pokoknya wah baru mikir. Oh iya ya. Oh iya ya. Betul nggak? Oke. Berarti sehari-hari kita dikuasai oleh kebiasaan dibandingkan dengan kesadaran. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, ini supaya gampang aja. Berarti kalau kita berbicara diri kita, yang paling luar itu disebut yang namanya tubuh biologis. Tubuh apa Bu, Pak? Biologis. Jadi waktu kita ngelihat semua orang yang ada di sini, yang kita lihat itu adalah tubuh apanya? Biologisnya. Sepakat? Pertanyaan saya, bahan baku tubuh biologis kita sama nggak? Hah? Bahan bakunya sama nggak? Sama, pertemuan sperma dan ovum. Jebret, jadi kita. Ini semua sel, 50 triliun sel, sama. Semua ini kulit, mata, dan seterusnya. Betul nggak Bu, Pak? Jadi pada dasarnya, secara seapa adanya, kita ngelihat siapapun sebetulnya sesuatu yang berbeda atau yang sama. Sip, mantap. Karena semuanya sama-sama, bahan bakunya sama. Punya kulit, punya mata. Betul nggak? Pertanyaan. Tapi bisa nggak Bu, Pak? Ngelihat orang ini seneng, ngelihat orang ini nyebelin banget. Bisa gitu nggak? Padahal dua-duanya kulit. Benar? Betul nggak? Berarti yang membuat kita memilih yang di sini menyenangkan, tidak menyenangkan, nyebelin, disukai, suka, benci, iri, itu tubuh fisik kita bukan? Ulangi. Ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang kulit sawo matang, bolehlah. Daripada busuk. Tiga-tiganya manusia bukan? Nah gitu. Paham? Kalau ibu bapak melihat tiga-tiganya sebagai manusia, di situ akan menilai nggak kira-kira? Kan sama-sama manusia. Berarti konteksnya ini manusia A, ini manusia B, ini manusia C. Betul nggak kira-kira? Sip. Tetapi kenyataannya ngelihat si A, si B, si C ada rasa suka, nggak suka, sebel banget. Ada begitu nggak? Yang menciptakan suka, nggak suka, sebel banget itu tubuh kita bukan? Bukan. Bukan. Diri kita yang lebih dalam. Nah, namanya jiwa. Jelas ya? Dah, contoh. Kira-kira porsi jasad dan porsi jiwa untuk lebih mudah, lebih banyak porsi yang mana? Ibu bapak kalau ngelihat seseorang, lebih banyak mana yang kelihatan? Jasadnya atau jiwanya? Jasadnya dong. Tapi kalau ngomongin porsi, jasad itu cuma 1%. Iya dong, cuman kelihatan gini. Tapi ibu bapak ngelihat pikirannya nggak? Perasaannya nggak? Memorinya nggak? Niatnya nggak? Jadi lebih banyak yang dilihat atau nggak dilihat? Oleh karena itu ibu bapak, jangan cepat menilai karena kita nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kita nggak tahu perasaannya, nggak tahu memorinya, nggak tahu peperangan yang barusan dilalui, nggak tahu gimana. Betul nggak?
Sehingga wilayah jiwa yang semakin kesini semakin dalam tanda petik tidak tertampak, ini semakin porsinya besar gitu kira-kira. Anggap 99% aja udah. Sampai sini oke? Paham? Bisa dimengerti? Jadi nomor 1 bagian paling luar apa Bu, Pak? Jadi yang lebih besar porsi yang mana? Hah? Gini. Si jasad ini kendaraan. Ibu bapak datang ke sini pakai kendaraan, kalau udah nyampe kendaraan disimpan nggak? Karena intisarinya bukan kendaraannya, tapi siapa isinya. Oke? Berarti saat ibu bapak ngelihat yang di luar ini, jangan tertipu. Kenapa? Hati-hati sama isinya. Makanya don't judge book by cover. Betul nggak? Sekarang dengan pemaknaan begini dikit, uish ini nggak oke, uish ini nggak oke. Padahal yang kita lihat itu hanyalah baru kendaraan. Nah, salah satu esensi isinya namanya jiwa. Sampai sini oke? Jadi saya gampangin dulu ya ibu bapak ya. Diri kita yang syariat namanya jasad, diri kita yang hakikat namanya jiwa. Itu dulu yang gampang. Jadi lebih banyak syariatnya, lebih banyak hakikatnya sebenarnya. Hakikat. Berarti kalau kita mau ngomongin tentang pertanggungjawaban, penilaian Allah terhadap kita, Allah ngelihat warna kulit kita nggak? Ngelihat rambut kita nggak? Tapi ngelihat isinya. Oke? Maka yang di luar dia pasti punya identitas. Identitas namanya orang. Apa Bu Pak? Tapi value-nya namanya Nah, jadi ibu bapak ini orang apa manusia? Ih kok bingung? Ibu bapak kalau ketemu teman baru, mana yang ditanya? Bu, orang mana? Atau Bu, manusia mana? Yang mana? Berarti yang ditanya apanya? Identitasnya. Dengan harapan ngerti isinya sesama manusia. Oke ibu bapak? Oke nggak ini? Paham ya? Ngerti ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Berarti yang akan menjadi software, aplikasi, tubuh fisik ini melakukan sesuatu, memilih, tergantung kualitas jiwa nggak kira-kira? Iya. Maka pilihanmu ditentukan oleh jiwamu. Berarti kalau ibu bapak pilihannya pengen lebih baik, yang diberesin apanya? Jiwanya. Makanya dari dulu kita upacara, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maaf ya, sekarang ibadah yang paling fokus kira-kira jiwanya atau badannya? Ininya. Ibu bapak nanya ke anaknya, udah sholat belum? Betul? Dia begini, oh udah sholat. Tapi gak pernah care, nak, di sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Gak peduli. Di sholat bagian al-fatihah mana yang kamu gak ngerti? Gak peduli. Yang penting kamu gini-gini, dilihat bahwa dia udah melakukan sholat. Padahal isi esensi jiwanya berubah atau enggak? Gak peduli gitu kira-kira. Oke ibu bapak? Sip ya? Oke ya? Nah sekarang pertanyaannya, berarti ibadah ini kaitannya sama jasad atau sama jiwa? Dua-duanya. Kan jasadnya gerak, jiwanya tumbuh. Nah ibu bapak ini saya mau memudahkan nih. Kopi susu ya. Gini, kalau di restoran tuh gini nih ya. Lagi ngomong tasawuf ada kopi susu lah. Ya nggak apa-apa ya. Teh telur lah, wah macam-macam ya. Tapi ya udah sih. Oke. Duh sampai mana nih gara-gara kopi susu ah? Oh iya, oke. Ya oke. Nah, ibu bapak pernah dengar fikih nggak? Hukum-hukum Islam pernah dengar? Oke. Perlu ibu bapak ketahui, nilai fikih dalam hukum Islam itu cuma 1%. Tata cara, metode, itu urusan fisikal syariat. Oke?
Padahal bobot penilaian tidak hanya dalam syariat, tapi pada hakikatnya. Contoh, ibu bapak maaf ya, saya mau nanya nih. Sholat itu yang benar atahiyatnya lurus atau gerak-gerak? Hah? Gini? Gini? Atau gini? Gini? Yang mana? Kalau yang gini salah dong. Ayo. Nah, berarti mau gini atau gini itu hanya wilayah syari. Quran ngomong nggak usah ribut urusan itu gitu. Paham ya? Karena semua metodologi target akhirnya adalah membuat diri kita yang lebih esensial untuk bisa bertumbuh. Ibu Bapak ingat nggak waktu kita cerita Imam Ghazali? Imam Ghazali itu di awal hidupnya menggeluti dunia teologis, ilmu kalam. Fikih banget gitu kira-kira. Pokoknya urusannya halal haram, udah aja. Padahal halal haram fikih itu cuma 1%. Bukan nggak penting, tapi perlu dilampaui gitu kira-kira. Kenapa? Karena pada dasarnya pelampauan ini masuk kepada dunia yang namanya spiritual. Jadi kalau kita ngomongin di level hukum terus, nggak apa-apa sih. Tapi jiwa tidak bertumbuh. Paham ibu bapak? Bisa dimengerti? Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak kira-kira waktu sholat, concernnya tubuh fisik atau jiwanya yang mana? Yang bener ah. Hah? Nggak, ini saya nggak ngomong yang seharusnya, yang udah dialami. Kira-kira fokusnya lebih kepada fisikal, bacaan, rokaat, gerakan, atau pertumbuhan jiwanya, mana yang lebih dominan? Bacaan, rokaat, betul nggak? Ibu bapak ada nggak yang mengalami gini? Ini nanti yang membedakan sadar dan mabuk nih ya. Nih ya. Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3. Ada yang gitu nggak? Ya udah jelas lah kalau gitu. Udah ngaku aja, nggak apa-apa ya. Berarti kalau rokaatnya lupa, jiwanya itu kira-kira lagi fokus nggak? Nah gitu. Yang paling bahaya Allahu Akbar, ini asar apa maghrib ya? Wah udah. Itu pasti pulang dugem aja, udah pasti. Paham ya? Oke ya. Nah, kenapa kita bolak-balik ke dalam ke sini, Ibu Bapak? Supaya nanti kita menjalankan Islam itu kalau menurut Quran masuklah kepada Islam yang kafah. Pernah dengar nggak? Kafah itu bukan hanya bajunya yang bagus, tapi juga isinya yang oke gitu. Karena kalau bajunya bagus, isinya nggak oke, nanti esensi penilaian itu tidak terletak pada baju, tapi terletak pada jiwa. Oke Bu, Pak? Sampai sini clear? Dapat? Paham? Bisa dimengerti? Dah. Terbalik nih. Dah. Ibu Bapak sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke nutrisi jiwa dan jasad? Iya kan kita perlu nutrisi dua-duanya. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Ntar ini tuh aman tuh ngerti apa emang nggak tahu mau nanya apa? Yang mana? Tapi dapat sesuatu nggak? Sip. Supaya nanti ngerti perbedaan simbol, perbedaan warna, perbedaan baju, perbedaan apa, itu semua urusan yang nggak terlalu esensial gitu. Ya sekarang kan kadang-kadang orang tuh iseng aja ya. Rukunya cuma beda dikit, selesai sholat, sekedar mengingatkan. Gitu Bu. Betul nggak? Karena kenapa? Urusan ributnya di yang kelihatan gitu. Ya paham ya? Nah sekarang kita balik nih. Ulang ya ibu bapak ya, ulang nih. 1. Kalau kita mau bicara dalam konteks pilihan, ada pilihan sadar dan ada pilihan mabuk. Nah ibu bapak, jiwa kita ini cenderung menciptakan habits namanya. Kebiasaan. Jadi minimal ibu bapak ngerti bahwa setiap bangun tidur itu ada 2 diri yang bangun bareng.
Ada diri yang sadar, ada diri yang kebiasaan. Dah dua. Oke? Paham nggak maksud saya? Jadi ibu bapak begitu bangun tiba-tiba ke kamar mandi, tiba-tiba sikat gigi, tiba-tiba tahu-tahu udah pakai baju aja. Itu tuh nggak mikir lagi. Karena itu adalah berarti dari bangun sampai pakai baju sadar atau nggak sadar? Dengerin dulu. Tadi kayak ibu bapak waktu makan nih. Mikir dulu nggak? Sendok tangan kanan naik, masuk ke mulutku. Atau udah otomatis semuanya? Jadi makannya sadar nggak? Apalagi makan sambil pegang HP. Gitu nggak? Iya. Dan nanti kita sadari ibu bapak maaf ya, banyak banget dalam keseharian kita melakukan nggak sadar. Karena otomatis. Betul nggak ini? Sekarang saya tanya, otomatis datang dari kebiasaan nggak? Pertanyaan saya, maaf ya, kita pengen hidup lebih baik tapi tidak merubah kebiasaan. Bisa nggak kira-kira? Nah, itu maksudnya. Contoh. Ibu bapak maaf ya, di dalam ilmu Quran, ciri-ciri orang takwa itu adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Pandai apa bu pak? Oke, sekarang saya tanya, maaf ya, ibu bapak rajin pengajian, jadi pinter memaafkan nggak? Enggak. Tapi rajin pengajian tahu ilmunya tentang tapi skill memaafkannya naik nggak? Belum. Berarti kalau ibu bapak mau pinter memaafkan, harus gimana caranya? Sering-sering ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Bener nggak ini? Iya. Makanya saat orang menyebalkan datang, dirubah mindsetnya. Kesempatan aku melatih nilai aku memaafkan. Jadi waktu ketemu orang nyebelin yang keluar dari mulut, alhamdulillah. Oke nggak ini? Dapat ya? Sehingga semua itu, kejadian yang datang ke kita, semuanya adalah intisari, cuman satu ibu bapak. Kita mau merubah kebiasaan, titik. Nah ibu bapak, maksud saya, mumpung di akhir tahun nih, coba direnungkan. Kira-kira apa kebiasaan yang kira-kira udah harus dihilangin gitu kira-kira? Perlu direnungin nggak? Perlu. Jangan, ntar tahu pesta tahun baru hilang. Kalau pesta tahun baru kan bukan kebiasaan buruk. Betul nggak? Tapi poin saya, bagaimana aku mau merubah kebiasaan kalau kita tidak melakukan ikro gitu loh bu. Bu, ibu bapak ikro barusan apa ya? Iya membaca benar. Kontemplasi. Kontemplasi itu apa sih? Ikro bolak-balik atuh ya. Yuk, kita belajar ya. Kita belajar supaya ada praktek sedikit ibu bapak. Ibu bapak kita boleh hening sebentar. Coba ibu bapak tanya sama dirinya. Tanya nih sama dirinya. Kira-kira aku selama ini banyak hal yang beban, berat, gara-gara kebiasaan apa. Dan kira-kira apa sih kebiasaan yang aku kayaknya harus dilepasin deh. Coba ditanya sama dirinya ibu. Dirasain, apa sih? Apa sih? Apa sih? Direnungin, apa sih? Apa sih? Gitu. Nah, itulah yang ketika kita mulai bertanya sama diri, itu yang dilakukan itulah yang disebut melakukan yang namanya ikro. Jadi begitu kita dapat knowledge, contemplate. Oh iya ya, tadi tuh takwa memaafkan. Langsung reflection. Kemarin, minggu lalu, tahun lalu, skill memaafkan berapa ya? Sekarang berapa? Kalau abis pengajian skill memaafkannya nggak ada berubah 1% pun, fix ibu bapak nebeng makan siang, berarti gitu kira-kira.
kelak. Anyway, ibu bapak maaf ya, saya mau nanya, Allah bisa bikin orang beriman nggak? Ah, ini kalau jawab langsung tuh asbun namanya. Nggak bisa. Nah, karena kalau orangnya tidak memilih beriman, nggak, orang dia milih kok. Betul nggak? Artinya, semua konteks apa yang kita sebut pilihan, semuanya kembali kepada diri kita, tergantung mau memilih yang mana gitu. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi karena kita libur lumayan lama, Bu, Pak. Nanti di rumah kalau ibu bapak lagi iseng-iseng santai, coba nanya sama dirinya, kebiasaan buruk aku, tulis satu-satu tuh Bu, Pak. Iya. Ibu udah lumayan bagus, nyari banyak banget bagus, Bu. Tapi kalau nggak ditulis, nggak tahu petaknya. Betul nggak? Kamu kebiasaan buruk banyak nggak? Banyak banget, apa aja? Ah, pokoknya banyak aja, pusing. Makanya perlu dipetakan. Nanti satu-satu diprioritaskan. Oh, ini lepas, ini belum, ini kira-kira, ini kira-kira. Jadi kita punya gimana ya? Kita punya recording gitu loh, Bu, Pak. Itulah kenapa di 17:14 disebut Iqra kita baca. Ibu bapak saya mau nanya, mohon maaf ya. Orang rajin sholat pasti ngubah kebiasaan menjadi lebih baik nggak? Belum tentu orang sholatnya aja kebiasaan. Betul nggak? Karena sholatnya kebiasaan, maka quote and quote kesadarannya jadi nggak tumbuh gitu. Kan kebanyakan orang sholat itu tiba-tiba ingat pas salam aja, beres, udah. Habis beres, aduh alhamdulillah udah soleh banget. Ih belum. Ya, habis gitu enak komen kepada orang, belum sholat gitu. Benar nggak? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Kan itu mah kebiasaannya. Ya. Boleh. Kalau pas azan, ya, saya tidak melakukan langsung sholat, ya, itu termasuk kebiasaan jelek atau bagaimana? tergantung Pak. Tergantung situasi. Tergantung. Iya. Kalau sepengetahuan saya, kalau yang namanya azan itu kan undangan dari Allah untuk segera melaksanakan sholat. Iya. Kalau saya tidak melakukan langsung sholat, Iya. itu kebiasaan jelek saya atau tidak? Iya. Kalau dokter lagi operasi gede Pak, Allahu Akbar, sholat dulu, belum mati orangnya. Oh iya, ini kan kondisional ceritanya, gitu. Itu maksud saya tulis kebiasaan jelek saya atau enggak gitu? Nah, sekarang kita ngerti dulu tujuan sholatnya apa. Sholat 5 waktu. Iya, kan berarti sholat itu jembatan tuh. Contoh. Bagus Pak pertanyaannya, makasih. Contoh. Nah ini kan pertanyaan syariat nih ya. Pertanyaan teknis nih. Teknis itu nanti banyak tafsir, banyak pendapat. Tetapi konteks apapun itu kita masukkan kepada nilai yang namanya hakikatnya. Contoh. Contoh ya. 5 waktu itu syariat apa hakikat? Syariat. Berarti jembatan atau titik sampai? Jembatan. Clear? Nah, sekarang saya tanya. Kalau orang menyegerakan ke jembatan terus, tapi nggak nyampe-nyampe, juga jangan. Ke jembatan terus, tapi nggak nyampe-nyampe. Nggak ke jembatan, juga jangan juga. Karena jembatan adalah titik sampai kita. Ingat, target hakikat sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang saya tanya, orang begitu azan, tapi selesai sholat tetap keji, tetap munkar, mending nggak? Nah, jangan banyak sih Pak, ada aja. Paham ya? Tapi mungkin dia nggak terlalu tetapi kejinya turun, munkarnya turun. Berarti kondisional nggak kira-kira? Iya. Jadi maksud saya, kita ngerti sholat ini alat untuk membuat saya lebih kejinya turun dan munkarnya turun. Kenapa? Karena sholat itu adalah latihan. Maka menyegerakan latihan, harapannya skillnya makin naik gitu kira-kira. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah ini kebiasaan buruk atau tidak? Di ujungnya dinilai, apakah saya sholat rajin lebih dermawan atau tidak gitu. So ibu bapak saya mau nanya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Ada nggak?
Jangan banyak, ada aja, ada. Nah, berarti mau dia cepat ke masjid, mau nggak tetap pelit, nyampe nggak kira-kira? Nah, kalau kita bicara di wilayah hakikat, easy gitu kira-kira. Easy itu dalam artian kita tahu bahwa tujuannya mau ke situ gitu. Gitu Pak, sementara. Jadi kita ngelihat dari sudut pandang hakikatnya gitu. Oke? Paham ya? Sip. Nah, kita balik nih sedikit lagi. Ada lagi dulu pertanyaan Ibu Bapak? Oh iya Ibu Mangga, silakan. Aman ya? Ini aman ini? Jadi kira-kira sholat itu yang penting gerakannya atau tidak pelitnya? Dua-duanya. Kan gerakannya harus ada. Ini suka aneh-aneh. Awas jangan salah ngerti. Ulang. Yang 5 waktu syariat bukan? Hakikatnya nggak pelit. Tapi untuk menuju nggak pelit perlu latihan nggak? Berarti dua-duanya perlu nggak? Nah gitu. Sip ya. Jangan hilang salah satu, jangan. Kalau hilang salah satu repot nanti. Terutama repot sama tetangga gitu kira-kira. Nanti diomongin gitu. Panjang ceritanya. Oke? Sip ya. Jadi yang penting syariat sholatnya atau hakikat sholatnya? Nah mantap. Sip mantap. Berarti puasa hakikat syariat? Syariat. Hakikatnya? Menahan napan lauk kan teknisnya. Bukan. Semua syariat hakikatnya adalah takwa. Nah gitu. Oke? Saya mau nanya, orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Orang yang KTP-nya Islam pasti takwa nggak? Yang beriman aja belum tentu takwa, apalagi KTP-nya Islam. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak KTP-nya Islam, jangan ngerasa aman dulu. Belum aman. Karena keamanan bukan terletak pada KTP. Kenapa? Mati KTP nggak dibawa. Nanti malaikat nanya, apa agamanya? Islam. Apa buktinya? KTP ketinggalan. Repot. Betul nggak? Itulah kenapa kita perlu menuju kepada konteks yang namanya hakikat gitu. Oke ibu bapak? Sip ya? Paham ya? Terakhir. Ibu bapak jangan lupa milikilah waktu untuk dirinya sendiri. Jangan sibuk-sibuk amat bu, Pak. Ya. Yang paling sulit itu kan sholat kita laksanakan, yang paling sulit kan itu khusyuk ya. Betul. Dilatih. Tetap aja ada yang melintas pikiran. Nggak apa-apa. Karena dari 17 rakaat 1 khusyuk itu udah bagus, Pak. Nggak semuanya harus khusyuk. Lah kenyataannya nggak semua kok. Bener nggak ini? Kan gini ceritanya. Ulang. Bagus Bu pertanyaan, makasih Pak. Ibu Bapak saya mau nanya ya. Kebiasaan datang dari apa? Pengulangan. Ingat rumusnya. We are what we repeat. Apa yang kita ulang-ulang, kita akan ahli. Oke? Sekarang saya tanya. Marah itu sifat alamiah kita nggak? Tapi kalau pemarah, gini, beda nggak antara marah dan pemarah? Beda nggak? Beda. Marah adalah emosi, pemarah adalah latihan hasil kita pengulangan. Jadi ibu bapak nggak bisa ngomong gini, aduh aku tuh emang keturunan orang pelit deh. Nggak bisa. Karena tiap hari latihan pelit, jadi orang pelit. Oke? Sekarang saya tanya, tiap hari yang dilatih pelit bisa jadi dermawan nggak? Berharap Allah memberikan kekuasaannya untuk aku jadi dermawan. Nggak bisa. Orang yang dilatihnya pelit pengen jadi dermawan. Orang yang dilatihnya julid pengen bahagia. Nggak bisa ibu bapak. Karena kebiasaan. Sampai sini oke? Dapat? Berarti kebiasaan datang dari apa? Pengulangan. Sekarang saya tanya. Kalau ibu bapak mau merubah kebiasaan harus diapain dulu juga berarti? Diulang lagi. Makanya sholat ritual diulang-ulang. Itu namanya reprogramming. Contoh. Subuh bangun. Allahu Akbar. Dua-duanya nggak dapat. Nggak apa-apa. Nanti ada zuhur. Allahu Akbar. Zuhur sibuk meeting kerjaan. Nggak dapat. Nggak apa-apa. Nanti ada asar. Asar, Allahu Akbar, nggak dapat juga, nggak apa-apa, mungkin lagi pulang kerja sibuk hektik, ada maghrib.
Allahu Akbar maghrib nggak dapat, nggak apa-apa, nanti ada Allahu Akbar isya nggak dapat, nanti ada tahajud nggak dapat, nanti ada sampai duha. Allahu Akbar ditambah qoblah sama ba'da, betul? Itu semua nggak dapat juga, buset dah ngapain aja. Bener nggak? Kalau itu semua dikerjain nggak husi-husi juga, berarti kerusakan ada pada pada pesawat Anda gitu. Gitu kira-kira, Pak. Tapi katanya ada juga yang kita udah Al-Fatihah, kok ngerasa belum? Itu kata setan ya, ada setan. Iya. Iya. Ibu bapak maaf ya, sebisa mungkin please nggak usah banyak nyalahin setan. Jangan. Setan disalahin. Ada yang bawa Quran nggak ya? Di handphonenya ada Quran nggak? Tolong bukain dong surat 14 ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Tahan. Boleh ulang lagi, Pak? Dan Setan berkata ketika ini siapa yang lagi baca, Pak? Bu? Pak Azhar. Setan jangan. Ini Pak Azhar yang lagi baca. Setan jangan, nggak enak ya. Iya, Pak Azhar lagi ngomongin setan gitu. Bukan setannya, bukan. Ya, ulangi, Pak. Iya. Boleh diulang, maaf. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu nih. Lanjut. Melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Saya cuman ngajak, kamu yang ngerjain. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Oleh sebab itu jangan nyalahin gue, kata setan. Salahin aja gitu. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Oke, 17:26 satu lagi. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Berikanlah haknya kepada apa? Kerabat dekat. Lanjut. Juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Terus? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara moral. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara apa? Kenapa? Lanjut. 27-nya? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Sesungguhnya orang pemboros itu apa? Kira-kira kalau ada diskon, itu cenderung keinginan atau kebutuhan? Bisa jadi boros nggak? Jadi kalau gitu setan berlindung di balik diskon, ibu bapak ya. Membuat kita boros. Jadi orang yang boros itu sifat setan nggak kira-kira? Tapi salahnya setan nggak? Ya enggak. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ketika Al-Fatihah lupa itu adalah setan, bukan, kitanya aja yang tidak fokus. Sip ya. Ibu bapak ngomong-ngomong udah pernah ngelihat setan belum? Pernah? Hah? Nanti ke toilet boleh ibu bapak ya. Di toilet ada wastafel ngaca ya boleh. Oke, ibu bapak terima kasih. Saya tutup dengan gini. Jangan lupa, kalau kita bicara dalam konteks diri, jangan lupa untuk tetap merawat tubuh fisik kita. Sebaik-baik ibadah adalah merawat cangkang yang dititipkan Allah. Gimana cara ngerawat tubuh? Perhatikan apa yang dimakan. Jangan asal makan. Perhatikan apa yang diminum. Jangan lupa diajak gerak untuk olahraga. Jangan lupa kualitas tidurnya diberesin. Kalau makan, minum, olahraga, dan tidur nggak beres, jiwa pasti ikut nggak beres. Ya, makanya ibu bapak maaf ya, gerak tubuh kita itu mempengaruhi emosi. Jadi kalau tubuh malas gerak, emosi nggak bagus. Jadi ibu bapak kalau lagi kesel, bete, nggak enak hati, urusannya nomor 1 gerak, udah. Supaya cooling down. Ingat semua, apapun yang datang ke kita itu, marah itu emosi dan itu energi. Gunakanlah marah untuk sesuatu yang baik gitu kira-kira. Gunakanlah benci untuk sesuatu yang baik gitu misalnya. Kenapa? Karena itu adalah source of power gitu kira-kira. Setuju ya? Makanya ibu bapak kebayang nggak? Keren banget loh di tradisi Islam alat-alatnya. Sholat pasti ada gerakannya. Olahraga. Gitu. Tapi kalau ibu bapak sholat cuman raganya doang, itu bukan sholat namanya, pilates namanya.
Karena gini doang. Artinya apa? Baik physical, biological self, biological birth. Kan kita tuh minimal lahir 3 kali ini dalam hidup. Born as a biological birth, born as a psychological birth, born as a spiritual birth. 3-tiganya ada nih. Nah nanti kita yang mana gitu. Sehingga kalau kita tidak aware terhadap tubuh fisik, jiwanya juga gak akan menunjang, pun sebaliknya. Nah oleh karena itu ibu bapak, yuk tubuh fisiknya dirawat, jiwanya juga ikut dirawat. Gimana ngerawat jiwa? Nomor 1, berhenti jadi orang pelit. Udah itu nomor 1 aja. Semakin pelit, jiwanya semakin sempit, udah pasti aja. Karena orang pelit itu susah letting go. Dia menggenggam. Semakin menggenggam, semakin gak mau lepas gitu kira-kira. Yang kedua, kontrol ego. Dah, jangan sampai amarah yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol amarah. Kalau gak perlu marah, gak usah bu. Karena gak semuanya harus pakai marah, benci, iri, dan seterusnya. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa yuk latih skill terbaik ketakwaan ini disebut pandai memaafkan kesalahan orang. Jadi mau sholat rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, susah memaafkan, belum nyampe namanya. Dia baru muter di jembatan secara syariat, tapi belum sampai ke tujuan inti yang namanya hakikat. Oke? Dan keseluruhan ini ibu bapak PR besarnya kita sama-sama Iqra. Ibu bapak please milikilah waktu untuk dirinya sendiri, untuk berkontemplasi, untuk sekedar nanyain kabar perasaannya seperti apa. Hari ini banyak orang yang gak tahu perasaannya gimana, kenapa? Gak pernah disapa yang di dalamnya. Padahal yang di dalam itu sangat merindukan untuk disapa. Ingat ibu bapak, gak ada yang lebih dekat dari kita kecuali diri sendiri. Dan tidak ada yang akan lebih mencintai diri kita kecuali kita mencintai diri sendiri, titik, udah. Setuju? Oke? Sip. Selamat tahun baru. Semoga 2025 menjadi refleksi yang baik untuk tahun depan. Dan yang paling pasti ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Kita tutup dengan doa Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.